Baik, untuk pembelajaran pertama ini kita akan coba mengenal tentang dasar atau pengenalan tentang Python ya, seperti itu. Nah, tadi sudah kita coba ya untuk membuat account. Ya, bagi yang belum berhasil membuat account dapat dibuat terlebih dahulu. Jika ada kendala dapat meminta bantuan ya ke nomor admin juga bisa ya, atau misalnya bisa melalui Zoom di berikutnya juga bisa, namun lebih baiknya dipersiapkan terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, baik. Untuk pembelajarannya ya, yang pertama kita sudah mencoba untuk belajar tadi mengenai print ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini ya. Print itu untuk apa sih? Jadi print itu untuk menampilkan berupa teks ya. Misalnya kita gunakan seperti ini harus sama dalam penulisan printnya. Karena jika tidak sama, nanti akan error ya. Nah, untuk mengeprint sebuah nilai ya, atau sebuah teks ya, suatu teks, kita bisa menggunakan tanda kutip seperti ini. Nah, artinya ini adalah berupa teks atau string. Nah, ini misalnya kita coba untuk hello world gitu ya. Nah, misalnya contoh, ketika kita jalankan kode programnya, maka ini akan muncul di sini hello world gitu ya. Oke, ini biasanya agak lama kalau pada saat pertama kali ya dijalankan untuk Google Colab-nya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah muncul ya hello world. Nah, bagaimana kalau kita ganti hello Python? Nah, maka akan muncul di sini hello Python juga ya, seperti ini. Tuh, ya, muncul seperti ini. Oke. Nah, ini cara untuk menampilkan tulisan seperti ini ya. Oke, ini adalah pembelajaran paling dasar sekali gitu ya. Paling dasar dan paling pertama adalah memunculkan teks hello world gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau menambahkan kode program, kita bisa klik di bagian sini, didekatkan kursornya, atau di bagian sini juga bisa gitu ya. Nah, saya coba di bagian sini, saya menambahkan kode program gitu ya. Nah, langkah berikutnya, bagaimana ketika kita ingin memberikan komentar? Nah, kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini, langsung ya, shift tanda pagar, atau tekan control sama garis miring juga bisa, gitu ya. Sama-sama memunculkan tanda pagar seperti ini. Nah, misalnya saya ingin memunculkan yang tadi yang di atas gitu ya. Misalnya contoh, hello Python seperti ini. Nah, ini kan akan muncul hasilnya sama seperti di atas. Nah, bagaimana ketika saya komentar gitu ya, berikan komentar seperti ini, maka ini tidak akan muncul karena ini sudah dijadikan komentar. Seperti itu ya. Jadi ini kode programnya tidak dijalankan dan dianggap sebagai komentar saja. Nah, tujuannya untuk apa sih komentar? Bisa mematikan kode program juga gitu ya. Kita komen dulu jika dijadiin hanya berupa keterangan aja. Nah, atau ya tentu untuk memberikan keterangan gitu aja. Bisa juga ya seperti ini misalnya untuk memunculkan teks misalnya contoh ya. Nah, jadi ini untuk memunculkan teksnya tidak akan dianggap error gitu ya, karena ini hanya berupa keterangan saja ya. Dan di sini tetap memunculkan yang bagian bawahnya seperti itu. Oke. Kemudian kita coba untuk memahami tentang variabel ya. Kita klik di bagian ini lagi ya. Tujuannya untuk apa variabel ini? Yaitu untuk menyimpan nilai gitu ya. Nah, saya memiliki sebuah box misalnya ya, seperti ini. Nah, ini ada sebuah box misalnya ya. Nah, kemudian saya akan isi dengan 2 jeruk misalnya ya, seperti itu di dalam sini. Nah, maka jeruknya di dalam sini pasti ada 2, ya kan? Di sini jadi ada 2 jeruk gitu ya di dalam box-nya. Nah, sama variabel juga untuk menampung sebuah nilai gitu ya, untuk menyimpan sebuah nilai juga ya. Nah, misalnya sebuah data juga gitu ya, misalnya message, saya tulis message seperti ini, sama dengan, jangan lupa, tanda kutip, misalnya Python seperti ini ya. Kalau saya print di sini, nah, maka ketika mengeprint, bukan Python-nya yang di-print lagi gitu ya, tapi
message-nya yang kita print. Nah, maka akan muncul Python ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya cara kerjanya nih. Misalnya Python ini disimpan di sini ya, tulisan Python disimpan di message, baru message-nya kita buka gitu ya. Maka muncullah Python-nya gitu. Nah, itu cara kerja dari variabel. Oke. Nah, kemudian contoh lainnya seperti apa di sini? Nah, misalnya contoh lainnya message lagi, misalnya ya, variabel itu boleh namanya apa saja ya, nggak harus message ya. Oke, misalnya saya ganti dengan teks seperti ini, sama dengan di sini Python misalnya ya, Python. Lalu saya print seperti ini, ya, misalnya hello, ya. Saya kasih di sini tambahkan dengan variabel message seperti ini. Nah, maka hasilnya akan hello, bukan hello message, tapi hello. Sebentar, di sini message-nya diambil dari sini. Nah, kita ambilnya dari sini aja ya. Berarti teks seperti ini. Nah, hasilnya bukan hello text, tapi hello Python. Ya, karena teks ini berisi tulisan Python. Nah, kok ini seperti ini ya? Nah, kita akan coba kasih spasi aja kayak gini, kita coba jalankan. Nah, maka muncul seperti ini ya. Oke, baik itu saja untuk pembelajaran pertama kita ya supaya lebih mengenal lebih jauh lagi. Silakan dicoba semuanya ya, silakan dicoba semuanya supaya bisa. Nah, kemudian untuk proyek di rumahnya silakan buat beberapa contoh ya. Nah, kemudian nanti boleh ditunjukkan pada saat ada pertemuan gitu ya. Oke. Oke, silakan buat tulisan berupa misalnya berupa tanya jawab gitu ya atau ada variabel, boleh, bebas. Silakan buat contoh masing-masing dan nanti ditunjukkan. Oke. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita untuk saat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.